Seperti yang saya katakan awal tadi bahwa kita punya kelebihan masing-masing kita. Nah, itu yang kita gali gitu. Nah, dosen yang tidak hadir hore-hore lah tuh sama ya. Sama-sama. Nah, hore-hore terus kita naik motor makan kemana gitu. Dengar ide, cari peluang, siap-siap kita akan mulai sekarang. Ngobis, ngobrol bisnis seru. Ngobrol bisnis seru. Ngobis, ngobis, seru banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gelap? Bang Lighting. Ini udah recording belum sih? Lah, mati lampunya. Waduh, ini jangan-jangan belum bayar listrik studio nih. Bang, coba deh cek dulu bang. Masa podcast orang berduit lampunya mati? Sebentar, menyala bentar lagi nih. Oke, sambil nunggu lampunya hidup, buat teman-teman yang belum nonton episode 1 Ngobis, langsung aja tonton sekarang. Karena di episode sebelumnya, kita udah ngobrol seru banget tentang bisnis, pengalaman, dan dunia anak muda. Dan episode kali ini gak kalah seru, karena kita kedatangan tamu spesial banget. Udah siap lampunya belum bang? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Ngobis, Ngobrol Bisnis. Tempat kita ngobrol santai seputar dunia bisnis, kehidupan kampus, serta mindset anak muda dan juga banyak kisah inspiratif lainnya. Dan di episode kali ini spesial banget karena kita kedatangan sosok yang sebenarnya udah nggak asing lagi nih di Prodi S1 Kewirausahaan. Beliau adalah Ibu Dr. Librina Tria Putri SEMM selaku Ketua Program Studi S1 Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Selamat datang Ibu di Ngobis. Ya, Gimana terima kabarnya kasih. hari ini, Bu? Alhamdulillah baik banget. Senang banget ya Bu akhirnya bisa ngobrol di sini bareng Ibu. Karena biasanya mahasiswa itu kalau udah dengar kata kaprodi itu bawaannya takut, Bu. Takut ditanyain soal akademik, takut ditanyain soal IPK, takut ditanyain soal skripsi juga. Nah, tapi Kan sebenarnya tidak ditanyain uang kuliah. ya enggak, Bu. Nah, tapi sebenarnya kaprodi kita ini baik banget, orangnya asik banget. Nah, tapi hari ini kita ngobrol santai aja ya, Bu. Kita bakal ngobrol soal seputar dunia kewirausahaan, tentang bisnis juga pastinya. Oke, Bu, sebelum kita masuk ke topik yang berat, kami mau kepo dulu nih, Bu. Sebagai kaprodi, Ibu tuh pengen punya image seperti apa di mata mahasiswa, Bu? Kalau saya menjalani kehidupan ini dengan seperti air mengalir aja gitu. Kalau saya menginginkan branding dari mahasiswa, berarti saya tidak tulus gitu. Jadi bagaimana caranya? Ya saya selalu mendengarkan aspirasi dari mahasiswa, kemudian mewujudkannya dalam bentuk kegiatan. Dan saya mencoba untuk menciptakan bahwa kuliah ini tidak berat gitu. Kuliah ini adalah fun, ya. Kita bisa berkenalan, berkomunikasi dengan siapa saja, mampu beradaptasi dimanapun kita berada. Jadi itu yang saya ciptakan. Kalau saya berharap dapat image atau branding personal dari para mahasiswa, berarti saya di sini hanya menginginkan tidak ada ketulusan di situ. Nah, saya di sini berupaya dekat sama mahasiswa karena saya tahu nanti mahasiswa itu maunya seperti apa sih. Karena yang saya deketin sekarang ini adalah mahasiswa yang generasi Z. Generasi Z itu generasi yang tidak tahu kita maunya apa. Kalau ada kawannya dia ikut-ikutan, nah akhirnya nanti tidak selesai gitu. Jadi hadir selalu di setiap mahasiswa membuat kegiatan. Itu yang saya lakukan gitu. Oke. Nah guys, jadi sebenarnya kaprodi kita ini baik banget, orangnya asik banget. Justru kalian kalau ketemu sama kaprodi jangan lari ya, no. Justru nanti kalau misalnya ketemu nih sama ibu kaprodi bisa sharing-sharing. Misalnya kalian ada ide nanti bisa dikomunikasikan langsung sama ibu kaprodi, jadi bisa direalisasikan. Nah, kalau kita flashback nih Bu ke zaman ibu kuliah, ibu itu termasuk mahasiswa yang ambis banget atau yang santai Bu? Kalau istilah zaman sekarang kupu-kupu Bu, kuliah pulang. Kalau saya dulu waktu zaman kuliah, saya termasuk mahasiswa yang ambis. Karena pada saat saya kan ingin nih juga ingin hobi saya disalurkan saat sekolah dari SMP, SMA maupun kuliah. Namun ada syarat dari orang tua saya bahwa boleh mengikuti apa saja ekskul, tapi saya harus 5 besar gitu. Jadi sampai di kuliah juga seperti itu, saya harus tepat waktu, IPK saya harus tinggi, itu sudah terbentuk, terstruktur gitu.
Oke, jadi balance ya guys antara kuliah sama kegiatan yang lain juga. Nah, ada nggak sih Bu kejadian unik atau lucu waktu zaman kuliah? Mungkin waktu belajar atau lagi nongkrong sama temen yang masih kebayang-bayang nih Bu sampai sekarang? Eee, Kejadian lucu itu pasti ada ya, setiap ini walaupun mahasiswa yang sekarang maupun yang dulu itu hampir sama lah, cuman beda generasi saja. Kejadian lucu itu kalau misalkan kita nih punya ekspektasi nilainya kalau dulu kan tidak online seperti ini ya, Iya, jadi di mading gitu. Kan itu teman-teman banyak yang lihat tuh, kalau nilai kita jelek kan malu ya. Nah, itu yang lucu. Terus kalau misalkan ada dosen yang tidak hadir, hore-hore lah, tuh sama ya. Oke, sama-sama. Nah, hore-hore terus kita naik motor, makan kemana gitu. Nah, itu saja sih. Ya kurang lebih masih sama Ya. sekarang ya Bu. Nah, anak muda sekarang itu Bu banyak yang insecure, banyak yang rasa tertinggal. Nah, kalau Ibu sendiri pernah nggak Bu berada di fase itu? Kalau saya di fase itu insya Allah tidak pernah. Kenapa? Karena orang tua saya sangat support. Ya, sangat support, ya kita harus, bagaimana bisa kita mengemukakan pendapat di meja makan malam hari. Jadi kita wajib makan bersama. Nah, kemudian itu tergantung kepada diri kita sendiri. Apa sih yang harus kita insecure-kan? Karena kita punya kelebihan yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing orang ada kelebihan dan itu harus kita gali gitu. Oke. Berarti intinya harus bersyukur juga. Iya. Terus kalau misalnya punya misalnya ngerasa nih ada kelebihan, maunya itu lebih didalami lagi ya Bu. Iya. Sama support orang sekitar itu penting Iya, banget penting juga. banget. Nah, keajaiban apa yang bisa mengantarkan Ibu sampai di posisi karir yang sekarang ini Bu? Iya, keajaiban tentu datang dari Allah ya. Iya Bu. Namun saya selalu menanamkan afirmasi positif dalam diri saya bahwa setiap apa yang akan saya capai saya tulis dulu. Jadi pikiran saya itu sudah menggerakkan ke sana gitu. Contoh seperti bahwa saya harus bisa kuliah doktoral, nah tercapai. Saya pengen memiliki sesuatu itu dapat gitu. Dan itu keyakinan sih. Jadi afirmasi yang terukir di dalam pikiran kita. Oke, berarti harus selalu berpikir positif ya Bu, nggak boleh negative thinking. Nah, sekarang kita bahas tentang realita mahasiswa zaman sekarang nih Bu. Anak muda zaman sekarang itu kalau udah masalah medsos, internet tuh jempolnya cepet banget tuh Bu. Nah, tapi mereka tuh juga sering kena mental, sering insecure karena lihat pencapaian orang di media sosial Bu. Dan banyak juga yang ngerasa kayak, aduh kayaknya aku salah jurusan nih. Nah, kalau dari POV Ibu nih yang udah banyak banget ngadepin mahasiswa, fenomena kayak gini nih bagusnya ditanggepin kayak gimana nih Bu? Yang pertama bagi mahasiswa melihat keberhasilan seseorang itu apakah di medsos maupun di realita, itu saya rasa tidak perlu insecure karena seperti yang saya katakan awal tadi bahwa kita punya kelebihan masing-masing kita. Nah, itu yang kita gali gitu. Jadi kalau memang mereka bisa sukses di konten umpamanya, ya kita mungkin bisa di posisi lain gitu. Ambil dari sisi lain. Saya rasa itu saja sih. Dan juga di medsos nih kebanyakan memang yang dilihatin cuma bahagia-bahagianya aja Bu. Iya. Jadi proses pas berdarah-darahnya nggak dilihatin. Dan proses orang itu beda-beda juga guys. Jadi nggak bisa kita banding-bandingin antara kita dengan yang lain. Berarti sebenarnya ada nggak sih Bu habit atau kebiasaan kecil yang bikin mental seseorang itu nggak gampang tumbang? Kebiasaan kecil yang sederhana sekali membuat kebiasaan kita kalau ada tantangan itu tidak tumbang. Hal yang kecil sekali bangun itu pagi, terus bersyukur sama Allah bahwa terima kasih Allah bahwa sudah memberikan rahmat kesehatan ya pada hari ini, dan kemudian sholat. Habis itu yang paling penting tapi sangat sederhana, bersihkan kamar, rapikan tempat tidur. Jadi itu ciri khas orang yang ingin sukses karena dia merencanakan kehidupan mulai dari bangun pagi. Berarti mulai dari hal-hal kecil dulu ya Bu. Iya. Terus nih Bu, kan banyak anak-anak yang sebenarnya punya potensinya gede, tapi mereka tuh pada takut buat mulai, pada malu. Jadi nggak mulai-mulai akhirnya tuh Bu. Nah, kalau dari Ibu ngelihat mahasiswa yang sebenarnya berpotensi itu dari mana tuh Bu? Ciri-cirinya kayak gimana? Mungkin dari mereka bangun relasi sejak kuliah atau gimana Bu? Iya, ciri-ciri khas mahasiswa yang berpotensi itu kan bisa kita lihat ya dari cara dia menganalisa apa yang dikatakan dosen, berdiskusi ya. Nah, kemudian dia mampu memberikan sesuatu gitu, aspirasi bagi mahasiswa yang lain. Nah, itu saja sih kalau menurut saya. Oke.
Nah, ini seru nih Bu, kita masuk ke dagingnya banget nih. Sebenarnya bisnis itu merupakan suatu bakat atau hal yang murni bisa dipelajari sama semua orang, Bu? Iya. Bisnis itu bisa mulai dari genetik ya. Kalau orang tuanya pedagang pebisnis, anaknya bisa jadi pebisnis. Tetapi apakah itu bisa dipelajari? Bisa. Nah, tepatnya itu di prodi kewirausahaan tempatnya gitu. Jadi mereka mulai dari bagaimana cara perencanaan bisnis, terus bagaimana mengatasi setelah tumbuh, tetapi bagaimana itu tetap sustainable, berkelanjutan, mentalnya perlu diasah. Nah, itu ada di kewirausahaan. Jadi perlu bisa dipelajari juga. Nah, berarti semua orang itu sebenarnya punya kesempatan ya, Bu? Bisa. Dan bagi yang pengen memperdalami bisa masuk ke kewirausahaan di Universitas Pahlawan ya. Nah, tapi apakah bisnis itu wajib dari passion kita atau enggak, Bu? Biar langkah awal sama kedepannya tuh ringan. Banyak yang beranggapan bahwa berbisnis mulailah dari hobi, ya. Fashion kita ada di mana gitu. Kalau memang kita hobinya masak, ya mungkin kita berbisnis kuliner. Tapi apakah orang tidak hobi masak bisa berbisnis? Bisa. Ya. Jadi contohnya seperti atlet marketing, dia bisa menjualkan produk orang lain tanpa membuatnya gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membangun bisnis sebenarnya. Jadi tidak ada istilah bahwa aku tidak bisa. Jadi yang paling penting aku bisa dan sukses. Itu bahasa setiap hari mestinya gitu. Oke, berarti passion itu cuman bensinnya aja, Bu. Yang penting Iya, niat ya, Bu. niat. Oke. Nah, kalau di tengah kompetisi yang ketat sekarang nih, Bu. Menurut Ibu kita itu lebih mending fokus sama satu hal, harus konsisten sama satu hal, atau lebih baik kita buat banyak hal baru, lebih berpikir kreatif dan terus-terusan buat hal baru gitu, Bu? Kalau dikatakan konsisten, apapun yang kita lakukan pasti harus konsisten. Nah, bagaimana kita harus biasanya kalau berbisnis kita harus konsisten dulu dalam satu hal. Nanti kalau kita ingin mengembangkan bisnis kita itu baru bisa jadi, karena kita angkat bawa dulu yang satu ini secara konsisten, baru setelah itu bisa kita membuat sesuatu ekspansi yang lain. Bisa kita lakukan inovasi produk kita, bagaimana pemasaran kita inovatifkan gitu, bagaimana prosesnya pelayanan kita juga inovatifkan, dan inovasi dan kreativitas itu harus sejalan. Kalau buat anak muda sekarang nih, Bu, bisnis di sektor apa yang paling menjanjikan buat dicoba, Bu? Saat sekarang ini kalau saya lihat perkembangan ya media sosial ya, konten kreatif ya, kemudian kopi ya, sekarang kopi, kopling itu kan banyak banget ya. Nah, itu bisa juga, dan sekarang banyak sekali ide-ide bisnis yang bisa dilakukan franchise yang mungkin dengan biaya yang tidak mahal kita sudah bisa membuat pojok bisnis sendiri gitu. Oke. Terus kalau misalnya di tengah jalan nih tiba-tiba gagal, Bu, atau bangkrut muda, itu tuh merupakan suatu investasi buat masa depan atau ya udah gitu zong aja, Bu? Anggap aja itu uang sekolah gitu. Uang sekolah itu bagaimana, artinya bahwa kita sudah tahu bahwa melayani konsumen itu seperti apa gitu. Terus yang dimauin konsumen itu seperti apa sebenarnya. Nah, soal kegagalan itu kita harus coba lagi, itu saja. Berarti pengalaman itu memang penting banget ya, Bu? Iya, satu modal yang mahal memang. Tapi selain modal uang nih, Bu, seberapa penting sih kemampuan public speaking itu, Bu, dalam menjalankan sebuah bisnis? Ya, public speaking itu tidak hanya dalam dunia bisnis ya, di mana saja kita public speaking harus bisa gitu. Nah, contoh sekali apalagi di dunia bisnis itu sangat penting sekali. Bagaimana kalau misalkan kita ingin mencoba mengambil atau meminta untuk seseorang berinvestasi di dunia usaha kita gitu. Nah, kita harus pitching. Pitching itu bagaimana kita meyakinkan public speaking diperlukan gitu. Berarti intinya public speaking itu sebenarnya Wajib. penting banget ya, Bu, di segala Di aspek. segala lini aspek. Sekarang kan eranya digital banget nih, Bu. Banyak anak muda atau mahasiswa tuh yang pengen jadi content creator, tapi juga pengen jadi pengusaha, jadi alias contentpreneur gitu, Bu. Nah, menurut Ibu itu tuh suatu fenomena emas biar mahasiswa atau anak muda tuh jadi lebih berpikir kreatif atau justru jadi distraksi, Bu, yang bikin kuliah mereka keteteran? Sebetulnya apa yang kita jalanin itu harus bertanggung jawab ya. Kalau memang kita sebagai mahasiswa bisa nyambi istilahnya sekarang itu menjadi konten kreator, why not gitu. Karena di dalam berkuliah itu juga tidak dilarang untuk menghasilkan sesuatu. Jadi tergantung kita saja bisa membagi waktu, itu saja.
Ya, intinya bisa bagi waktu Iya. sama kalau misalnya kita jadi content creator sekaligus pengusaha, Mhm. kita juga bisa promosiin barang kita sendiri ya, Bu? Iya, karena di kewirausahaan ini kan memang kita diajar berwirausaha mulai dari semester 2 ya. Mhm. Kan ada di kurikulum tuh. Iya Ya kan? Iya. Mhm. Berarti di sini personal branding sama skill public speaking itu memang jadi senjata utamanya anak muda zaman sekarang ya, Bu? Betul. Ngomong-ngomong soal digital nih, Bu, sekarang kan lagi gencar banget soal AI. Mhm. Menurut Ibu, teknologi AI ini ancaman bagi kita buat gantiin peran kita atau justru jadi peluang emas nih, Bu, buat para pengusaha? Ya, kembali lagi bahwa bagaimana cara kita menggunakannya gitu. Karena AI ini kan hanya asisten ya, artinya pembantu kita, bukan mereka semua atau AI itu yang melakukannya, tetapi tetap kita sendiri gitu. Iya. Berarti AI ini cuman alat aja ya, Bu, Alat jadi tools, saja. tetap kita Tools, pilotnya. iya, kita pilotnya. Anak kewirausahaan kan memang dituntut buat berpikir kreatif, juga melihat peluang kan, Bu. Nah, kalau menurut Ibu, podcast Ngobis ini merupakan suatu kegiatan yang berfaedah dan bisa bantu mahasiswa untuk berkembang atau enggak, Bu? Berfaedah banget dan sangat membantu mahasiswa berkembang. Kenapa? Karena gestar yang kita diundang itu kan mempunyai pengalaman pribadi, ada konsep bisnis yang mereka lakukan, kenapa mereka nanti akan sukses. Nah, itu menginspiratif bagi mahasiswa di Universitas Palawan sendiri atau di luar sana, anak-anak muda di luar sana gitu. Jadi ini sangat bermanfaat sekali. Ya, jadi bermanfaat nggak bagi anak wirausahaan aja, Bu, tapi bagi umum ya, Bu, Iya, bagi bagi banyak umum. orang. Iya, banyak orang. Kita mau bedah nih soal rumah kita sendiri alias prodi S1 Kewirausahaan. Nah, boleh dong, Bu, diceritain ke teman-teman yang lain gimana sih, Bu, kuliah di jurusan kita ini sebenarnya? Sebenarnya kuliah di kewirausahaan itu asik ya. Ada tantangan, kemudian kita bisa belajar, dapatkan cuan sebelum selesai kuliah. Jadi banyak hal yang bisa diambil oleh mahasiswa lain bahwa kewirausahaan ini benar-benar asik. Ya, dan lingkungannya suportif banget juga ya, Bu. Iya, Dosen-dosennya lingkungan super, baik-baik, iya. kating-katingnya juga suportif juga Iya, semuanya, teman-temannya juga. Nah, kira-kira hal apa nih, Bu, yang paling sering disalahpahamin sama orang awam tentang jurusan kewirausahaan ini? Ya, yang paling sering diinikan oleh orang awam bahwa kuliah di kewirausahaan kita disuruh jualan. Sebenarnya disuruh jualan itu kan kita harus ada konsep bisnis ya. Bisnis itu jualan memang gitu. Tetapi bagaimana caranya jualan kita itu bisa berkembang, bisa sukses, nah itu ada di kewirausahaan ilmunya gitu. Jadi akhirnya kita paham gitu, bukan jualan-jualan seperti biasanya gitu. Kita punya konsep, kita punya manajemen gitu. Nah, akhirnya tercerahkan ya. Jadi di kewirausahaan itu nggak cuman jualan doang, tapi banyak step-stepnya, prosesnya yang lain yang banyak yang belum tahu. Nah, katanya nih, Bu, kuliah di prodi kewirausahaan itu vibes-nya katanya beda, Bu. Nah, jadi nggak cuman belajar teori, tapi kita langsung action, turun ke lapangan. Tapi sebenarnya apa sih, Bu, yang bedain prodi kita sama prodi-prodi yang lain? Apa spesialnya? Apa pembedanya, Bu? Pembedanya ya tadi itu yang dibilang awal bahwa kita tuh bisa turun ke lapangan, bisa materi kuliah diganti sama project sehingga mahasiswa itu lebih memahami, mendalami apa itu tentang dunia bisnis gitu. Ya pantas aja ya, Bu, alumninya pada gesit semua kalau di lapangan karena memang dari pas proses belajar itu memang langsung turun ke lapangan langsung ya, Bu. Nah, berarti di prodi kita ini memang lebih banyak praktik daripada teori. Nah, tapi apakah mahasiswa itu didorong buat punya bisnis sebelum lulus atau enggak, Bu? Harus didorong sebelum lulus. Jadi dari awal semester 2 kan sudah ada tuh materinya gitu. Jadi sebisanya mahasiswa itu sebelum lulus sudah punya bisnis. Berarti langsung ditantang ya, Bu, jadi owner walaupun sebelum Iya. lulus, jadi kita udah tahu dulu nih, nggak kaget waktu langsung ke dunia kerja. Apalagi sekarang anak-anak muda sekarang kan getol dengan bahasa CEO ya. Nah, itu. Nah, kalau ngomongin soal modal lulus nih, Bu, sebenarnya skill apa yang ditekankan ke mahasiswa prodi kewirausahaan ini sebelum lulus, Bu? Ya pertama itu kuliah itu kan pembentukan karakter ya. Jadi kalau sebelum lulus kita berharap dari prodi mahasiswa itu sudah memiliki sesuatu bisnis gitu. Karena proses itu ada di perkuliahan gitu. Nah, itu yang kita harapkan dan sekarang ini alumni kita sudah banyak yang memiliki bisnis sendiri. Bahkan mahasiswa yang sedang kuliah pun itu sudah memiliki bisnis. Kalau value lebih atau nilai jual yang dimiliki alumni prodi S1 kewirausahaan itu apa, Bu? Yang membuat mereka tuh bersinar gitu di dunia kerja nanti? Ya, kreatif ya tuh pasti ya.
memiliki mindset terbuka, ya, menerima adaptif terhadap teknologi itu jelas. Nah, itu semua ada pada saat mereka lulus. Ya, jadi waktu kuliah pun kita udah disuruh buat cari peluang, melihat Iya. peluang, berpikir kreatif juga ya, Iya. Bu. Tapi kan dunia bisnis itu cepat banget ya, Bu, berkembangnya, cepat banget gerakannya. Nah, rencana apa nih, Bu, kira-kira yang bakal disiapin prodi untuk kedepannya? Ya, berkeinginan untuk membawa prodi ini selalu mengikuti perkembangan zaman, ya, tentu dengan peduli digitalisasi, inovasi kurikulum, bagaimana apa yang diinginkan oleh pengguna gitu. Pengguna kita ini adalah mahasiswa nantinya kelak gitu. Oke. Nah, di depan nih udah ada kamera nih, Bu. Kalau Ibu harus ngepromosiin prodi S1 Kewirausahaan ini buat calon maba yang ada di luar sana lewat satu kalimat punchline, kira-kira kalimat mautnya apa nih, Bu? Mari bergabung bersama kami untuk membangun generasi unggul berkarakter, inovatif, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja maupun dunia usaha. Nah, Bu, nggak kerasa ya, Bu, obrolan kita udah sampai di penghujung. Kira-kira ada nggak, Bu, satu pesan sederhana yang yang pengen Ibu sampaikan yang paling mendalam buat mahasiswa prodi S1 Kewirausahaan, Bu? Masa depan dimulai dari pilihan hari ini. Berani kuliah, berani sukses. Kuliah bukan sekedar hadir di kelas tetapi membangun mimpi. Saatnya kita menjadi generasi kreatif dan inovatif. Makasih banyak ya, Bu, atas pesan dan wejangannya. Kami bakal terus pegang pesan Ibu sampai ke dunia kerja nanti, Bu. Wah, benar-benar gak kerasa ya, teman-teman. Seru banget obrolan kita kali ini bareng Ibu Kaprodi. Nah, jarang banget nih kita bisa dapat insight mahal karena di kelas tuh jarang, bahkan gak pernah kita dapat ilmu mahal kayak gini. Nah, dari obrolan tadi kita belajar bahwa sebenarnya dunia kewirausahaan itu bukan melulu tentang cari untung, tentang jualan, tapi lebih dalam. Misalnya nih, kita diajarin buat berpikir, ngembangin pola pikir kita. Terus gimana kita punya keberanian buat mulai langkah awal dan menikmati proses sampai berkembang nanti. Untuk itu, terima kasih kepada Ibu Dr. Librina Tria Putri SMM selaku Ketua Program Studi Kewirausahaan yang udah menyempatkan hadir di podcast kita kali ini. Makasih banyak ya, Ibu. Sama-sama. Buat teman-teman semua, semoga obrolan santai kita tadi bisa jadi suntikan semangat, terutama bagi kalian yang masih bingung nih mau buat usaha apa atau masih bingung arahnya kemana. Nah, ingat semua perjalanan yang besar itu dimulai dari langkah yang kecil. Kira-kira menurut kalian siapa ya yang bakal kita culik buat jadi narasumber berikutnya? Ada yang bisa tebak ya? Siapa? Hayo. Nah, coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Nah, buat teman-teman yang udah nonton keseruan kita dari awal sampai akhir, jangan lupa buat terus support kami ya dengan cara klik tombol like, comment, share, dan juga subscribe. Saya Aida selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobis, ngobrol bisnis. Set. Layar studio telah rehat sejenak. Ide bisnis terus berjejak. Ngobrol santai, cuan sampai. Ngobrol asik, bisnis naik. Ngobrol santai, cuan sampai. Ngobrol asik, bisnis naik. Sampai jumpa di Ngobis berikutnya. Yeah, and Ngobis. Yeah. Pop in, burning like this, ain't checking my wrist. Third is my shift. Rolling all night like flicks. We look at the clips, these credits are lit. Stacking miles, I'm far away from home. I got what I wish for. Taking that risk, I'm checking my list. Marathon man, it's run legit. Can't let it slip when it's all in my grip. Talking too much, he probably not it.